Halo, halo, welcome to our first podcast. Akhirnya setelah wacana berbulan-bulan, jadi juga nih rekaman kita. Sebenarnya podcast ini terinspirasi dari kita yang awalnya suka ngobrol langsung, sekarang jadi LDR, terus kita juga suka ngobrol random, bicara banyak hal. Maka terciptalah podcast ini. Jadi, kalau nanti ke depannya topiknya kayak loncat-loncat, jangan heran ya guys. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pertama, kita mau perkenalan dulu nih. Dimulai dari gue sendiri, nama gue Kamel, sama fun fact kali ya. Fun fact about myself, itu gue kalau misalnya mau ke toilet, harus minum dulu. Karena logika gue kalau misalnya mau mengeluarkan sesuatu, itu harus diisi dulu. Meskipun secara medis nggak gitu ya, cuman ya, that's me. Sekarang next gue lempar perkenalannya ke Audrey. Hai, kenalin nama gue Claresta Irvanti, tapi orang-orang sama keluarga gue manggilnya Audrey. Meskipun nama itu Odre. nggak ada. Audrey. Audrey. Tolong ya, Suara gue. tolong ya. Meskipun nama itu nggak ada di akte gue dan gue nggak tahu nama itu dari mana guys. Dan fun fact soal gue adalah, gue nggak tahu ini gue doang atau banyak orang juga melakukan hal yang sama. Tapi setiap gue minum pakai sedotan, pasti ujung sedotannya gue benerin lagi supaya dia nggak gepeng dan gue bersihin sisa-sisa air atau lipstick mungkin yang nempel di sekitar sedotan itu. Karena Cukup kayak ganggu rajin ya. aja sih. Iya, gitu. Oke, selanjutnya temanku Duli. Aku yang Prilia, tapi biasa dan lebih sering dipanggil Duli. Duli Eh, apa sih Duli artinya? it's like a beautiful. Beautiful. Itu kayak panggilan kakak kalau di orang Lampung sih. Hmm, Lampung Em, Prajurit ya. yes. Ngomongin apa fun fact ya? Apa ya menarik ya? Oh, aku 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 nggak pernah expose percintaanku di sosial media. Tapi fun fact adalah it's not fun fact lah guys. Itu it's not fun. It sad fact. Kalau Hmm. aku Oh, kalau aku pernah diselingkuhin 2 kali. Oke. Dengan 2 orang yang berbeda dan berturut-turut. Oke. Ini Thank kayaknya you. langsung ke pembahasan gitu ya guys. oh, jadi ini apakah kita akan membawakan tema perselingkuhan aja guys? Mm-mm, ini Boleh, boleh, sangat boleh. ini Karena sangat kebetulan relate salah sama satu, topik kita ya. ya, Hmm. karena kebetulan salah satu teman kita punya Ya, teman kita yang bodoh pengalaman itu. ini. Oke. Oke, karena Duli ngebahas tentang perselingkuhan dan akhir-akhir ini juga lagi hype-hype banget ya di Indonesia kayak seorang Tasya Farasya dan banyak hal Iya. banyak-banyak Mm-mm. ini ya banyak-banyak figur yang terkenal itu diselingkuhin. Nah, menurut kalian kadar seseorang selingkuh atau seseorang itu selingkuh itu kalau mereka ngapain gitu. Jadi misalnya nih pasangan lu itu kalau gini dia itu berarti udah selingkuh gitu. Menurut lu Oh, gimana, Dul? kenapa Yang harus punya gue dulu? pengalaman dulu ya. Ya, Yang punya berdasarkan pengalaman pengalaman dulu lu dong. nih. Iya. Kita mungkin ngomongin kan itu beda-beda ya. Kadang-kadang orang mikirnya kalau kayak lu cuma chatan aja nggak selingkuh atau kalau lu jalan baru lu selingkuh kan itu beda-beda ya. Hmm. Tapi kalau tapi kalau gue sih gue emang berpegang teguh cowok sama cewek itu nggak mungkin ada temenan. Mm-mm. Teman deket ya, maksudnya sahabat. Kalau teman ya udah cuma teman tongkrongan oke lah. Tapi kalau sahabatan antara cowok sama cewek itu nggak ada. Itu satu. Oke. Kedua, lu chatan sama cewek bukan soal kerjaan, bukan soal tugas atau apa, di lain soal itu atau lo curcol atau apa, tanpa memberi tahu pasangan lo itu selingkuh bagi gue. Itu di situ udah selingkuh apa gue. Mm-mm. Apalagi lebih dari itu.
kayak Oke. jalan sama orang yang nggak ngomong sama pacar kita, atau nebengin karena searah tapi nggak ngomong sama pacar Hmm. kita, itu salah. Tapi kalau ngomong, gue mungkin masih bisa pertimbangkan. Yang penting Nah, komunikasi ya. yes, gue di situ. Itu kalau gue standar gue. Oke. Gue setuju sih Menarik, sama Dini. menarik. Kalau gua hmm, selingkuh itu sebenarnya sejalan. Jadi kayak kalau misalnya lu melakukan sesuatu apapun itu tanpa sepengetahuan pasangan lu, ya berarti lu selingkuh. Mau lu cuman chat, mau lu cuman nge-like, mau lu cuman apa, berarti lu selingkuh gitu. Jadi lu melakukan sesuatu yang berhubungan dengan cewek lain itu ya harus pengetahuan pasangan lu gitu. Kalau pandangan gua, gimana kalau lu, Dre? Sebenarnya mirip-mirip ya. Karena yang gue tahu nih, kalau dari cerita orang-orang, dari cerita teman gue nih, dulu nih cerita teman kita, eh selingkuh itu ada level-levelnya. Hmm. Ada level yang dimana kayak ya udah dia cuman flirting doang. Mungkin itu paling standar selingkuh yang orang-orang bisa lakuin. Mm-mm. Seberapa parahnya ya itu sesuai dengan standar lo masing-masing. Segimana lo bisa nerima Mm-mm. pasangan lo, let's say misalnya dia udah jalan bareng, atau yang lebih parahnya lagi mungkin having sex dan lain-lain, ya mungkin itu udah gak bisa ditolerir lagi. Kalau gue Mm-mm. sendiri mengingat selingkuh itu berada di level yang berbeda-beda, gue ngerasa bahwa untuk chatting atau untuk sekedar like atau komen dan lain-lain, as long as Mm-mm. ya gue tahu, atau kalaupun gue nggak tahu tapi maksudnya dalam batas yang masih wajar, gue nggak menganggap itu selingkuh. Masih Tapi pertemanan gitu ya. ketika sih, betul. Jadi kalau misalnya itu udah mengarah, chatnya udah mengarah kayak mungkin ke memuji dan lain-lain, itu Mm-mm. bisa dikategorikan selingkuh ringan di gue. Tapi Mm-mm. kalau misalnya udah sampai jalan bareng, or even having sex dan lain-lain, itu udah Mm-mm. selingkuh yang tidak bisa gue tolerir lagi. Kalau gue sih gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang level yang dibilangin Audrey nih. Tiap orang kan toleransi, mungkin bisa dikatakan selingkuh itu tidak bisa ditoleransi ya. Tapi tiap orang itu tuh Mm-mm. memiliki perspektif berbeda gitu. Nah, Betul. menurut lu nih, Dre, level bagaimana sih perselingkuhan yang masih lu bisa terima dan lu bisa maafkan gitu? Yang kata gue tadi sih Mel, yang kalau misalnya dia mungkin sekedar like Instagram, postingan, atau sekedar chatting as a friends yang masih batas wajar, atau mungkin uh, yang mungkin dia nggak ngasih tahu ke gue nih, dia chatting cewek Mm-mm. ini, tapi chattingannya tuh ya sebenarnya masih batas wajar. Nah itu masih oke di gue, Oke. masih kayak oke, nggak masalah. Ya emang gue juga punya temen cowok kok, dan selagi itu bukan flirting yang ngebuat gue akan sakit hati, atau dia muji cewek lain tanpa sepengetahuan gue, Mm. ya gue masih fine fine aja gitu. Ini ya, Kecuali masih di kalau level udah, pertemanan gitu ya. betul, kecuali kalau misalnya memang udah sampai yang jalan bareng berdua, atau bahkan mungkin mereka punya hubungan lebih, Mm. dia segitu nutupinnya dari gue, ya itu udah selingkuh yang udah gak bisa gue tolerir lagi. Oke. Gimana kalau lu Dul? Kan sebagai pengalaman yang diselingkuhin itu. Jadi Iya nih. segimana sih rasa toleransi lu terhadap perselingkuhan gitu? Seberapa jauh orang itu selingkuh yang masih bisa lu maafin? Yang masih bisa dimaafin ya. Mm-mm. Kayaknya nggak ada deh perselingkuhan yang bisa dimaafin kalau di gua ya. Hmm. Karena kayak misalnya tadi, mungkin kalau kayak cuman chat atau dia lupa chat sama cowok cewek lain, tapi bukan bahas kerjaan atau bahas apa gitu, bahas yang lebih intim gitu, itu udah taraf selingkuh di gua, dan gua udah selesai, nggak ada yang bisa gua maafin. Oke. Karena karena gue tuh berpegang teguh sama lirik lagunya Nadine Amiza. Ah. Dia tuh ada lirik yang gue lupa judulnya apa. Taruh. Dia ada lirik Hmm. yang
hancur lebih mudah daripada bertahan. Mm-mm. Jadi mending lu hancur sendirian. Nanti lu bisa kok nyusun bata demi bata kehidupan lo itu. Daripada lu tuh kayak menahan bata bata bangunan yang udah mau rubuh, lu tahan selama itu. Ngerti gak sih lo? Yang ada kan diri lo tuh hancur sendirian. Mm. Gitu kan, lu nahan angin biar bata itu nggak roboh, lu nahan supaya tetap bisa percaya, lu nahan supaya tetap bisa positive thinking segala macem. Mm-mm. tapi tapi lu mau sampai kapan hidup begitu? Setuju sih. makanya makanya gue kalau kalau selingkuh yang bisa dimaafkan tuh, oh, gue ngomong gini karena gue belum berkeluarga, Mm. gue belum Ya. punya gue Ya. belum punya anak, gue Ini belum teman kita yang nikah baru 1 ya, baru Kamil. jadi Kita ini berdua masih. pertimbangan gue yang masih single gitu kan, Oh. belum belum apa ya, belum nikah, belum punya anak. Mungkin kalau orang-orang di luar sana tuh, oh, takut anaknya ini, takut Mm. kehilangan sosok ini gitu kan. Lebih Ini banyak yang pertimbangan. dipertimbangkan ya. Mm. Kalau ini kan gue tuh cuma mempertimbangkan diri gue sendiri kan, yang mana gue tahu diri gue kayak nggak mampu deh untuk nahan badai itu. Mm. Gue kan Mm. pasti kan stres kan, kayak misalnya lu lagi Betul. teleponan, kita lagi teleponin sama pacar kita, tapi di teleponan itu ada notif notif yang kayak getar Mm. gitu kan HP. Mungkin itu kerjaan, tapi Ya. jadi itu siapa sih yang WA kamu terus, itu siapa sih? Jadi hal-hal kecil gitu juga udah ganggu. Lu mau sampai kapan hidup begitu Kayak gitu. ngapain untuk hidup dengan kekhawatiran gitu. Iya, iya. Karena kawan gue namanya Kamel, dia pernah Mm. bilang, lu tuh menikah buat apa kalau lu nggak ngerasa tenang? Itu Kamel pernah Betul. ngomong gue itu, coy. Oke. Kamel yang Setuju. mana nih? Kamel yang mana? Kamel yang ini ya, Audrey. Oh ya, teman kita yang satu-satunya sudah menikah ini ya. Setuju banget sih, guys. Tapi Ah, iya, iya, iya. gimana, Dre? Tapi kalau lo sendiri, Mel, lo Mm. yang dengan sudah menikah, pertimbangan lo nih, pasti kan kalau gue sama Duli pertimbangannya, oke, kita diselingkuhin, kita putus, selesai. Mm-mm. Segampang itulah mungkin ya Mm. dalam kata-kata ininya. Tapi kalau untuk lo yang udah menikah, lo Mm. mempertimbangkan apa aja sih ketika lo mungkin amit-amit akan Mm. mengalami itu dan lain-lainnya? Oke. Jujur ya, gua tuh sebagai seorang pasangan itu sangat drama. Gue mau yang nyadar itu, gue sebagai pasangan itu sangat drama. Jadi kalau misalnya em, apa ya? Mungkin karena pasangan gue juga kayak gitu ke gue ya. Jadi gue seperti itu juga gitu. Jadi kita benar-benar ngekeep sebagaimana mungkin dan buat komunikasi selancar mungkin gitu. Nah, kalau lu bertanya gimana, apa ya, bagaimana gue mentoleransi selingkuh, tidak ada sama sekali. Bahkan Oke. kalaupun dia, karena kita udah berkeluarga ya, nah kalaupun dia sesimpel ngomen status temennya yang cewek, misalnya kayak, apa ya, ini tempatnya di mana atau apa, itu gue bakalan sangat marah kalau dia nggak bilang ke gue. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya, emang lingkungannya cowok juga ya, amit-amit jabang bayi, semoga aja nggak pernah terjadi ya. Itu Mm-mm. sih menurut gua selingkuh itu tidak ada toleransinya. Karena I don't trust with people yang bilang kayak aku bisa berubah kok, aku bisa berubah kok. Tapi Bullshit, itu enggak, bullshit. itu bullshit Bullshit. banget. Bullshit banget kalau misalnya dia udah sampai main cewek, itu menurut gua udah Oh penyakit. no, Bukan iya. kayak bukan karena personality lu, bukan karena kepribadian lu yang gimana-gimana, itu karena emang lu aja yang sakit gitu loh. Hmm, Jadi kayak penyakit kayak gitu tuh ya nggak ada obatnya selain hmm, tinggalin aja tuh orang gitu. bener-bener gue setuju sih. Hmm. Hmm. Jadi Oke, ya oke. gue setuju banget sama tindakan kayak Dilan Janiar, Tasya Farasya yang nggak Uh, tahu ya Tasya Farasya itu beneran diselingkuhin atau apa kan isu-isunya ya. Yang mereka langsung Eh, ngeceraiin itu gue setuju banget sih kayak ya ngapain lu pertahanin orang kayak gini nggak ada habisnya gitu loh bakalan terjadi iya, iya. terus-menerus juga. Kan ada yang bilang itu ini sih penyakit sih. Iya bener. Ada yang bilang Iya. itu penyakit sih, bukan kayak
apa ya, yang sesuatu yang bisa lo sembuhkan tuh bukan sih, karena mereka tuh kan orang-orang yang haus ya dalam tanda kutip ya. Iya. Hmm, Dan gak tapi akan pernah merasa bosan, apa ya, merasa puas gitu loh sama pasangannya itu. ya betul. Tapi ini menarik sih. Kita bahas gimana seorang yang berselingkuh itu nggak akan pernah puas sama pasangannya. Karena Hmm. banyak banget kejadian di beberapa pasangan mungkin ya, gue nggak tahu. Mm-mm. Terkadang justru yang diselingkuhi yang merasa dia tidak cukup untuk pasangannya. Anda Hmm. jangan nyindir saya dong. Oke, Loh, gue kayak agak saya kan berbicara kebanyakan. Anda jangan Saya nyindir tidak saya berizin. dong. Nah, sebagai orang yang pernah diselingkuhi, kenapa Anda merasa seperti itu? iya bener banget. Kenapa malah lu yang merasa ada yang salah sama Iya, lu gitu loh? kenapa? Kenapa? Berat banget. Eh, nggak tahu sih, Nggak mau mungkin dijawab juga nggak apa-apa dong. no, it's okay. Ada ketika namanya namanya mood ini ya, mood wanita ya. Mhm. Kalau kan kita tuh hidup dengan 4 siklus hormon kan ya, kalau gue nggak salah Heeh. ya. Nah, Mm-mm. Mm-mm. ada cerita yang gue kayak yang ada momen di mana gue yang bodo amat, gue bisa ya tanpa lu yang lu yang nyesel ya, lu yang ini gitu kan. Tapi ada di momen kayak gue yang kayak akan merenung, gue salah gue apa ya, sambil nangis sambil ngepop ke kalian kan. Gue apa sih? Karena Asal karena nggak menutup kemungkinan tuh kita ada tahu guys kayak perasaan. iya sih. Oh kenapa? Gue 2 kali diselingkuhin, gue nggak mau tahu siapa cewek itu. Karena Oke. tanpa gue tahu, karena yang salah bukan cewek itu, yang salah cowok gue gitu kan. Hmm. Dan mau terlepas cowok gue yang ngegodain duluan atau cewek itu yang godain duluan, gue pasti Hmm. kasih titik salah tuh di cowok gue. Iya betul. Nah, gue tuh dengan hal gue nggak tahu tuh cewek siapa, jadi gue bisa ngelihat diri gue rendah loh. Mm-mm. Apalagi gue tahu tuh cewek siapa, misalnya, Iya. oh dia lebih seksi, sementara kita triplek gitu loh. Gue Hmm. gue nggak mau begitu, jadi gue tuh nggak pernah cari tahu siapa selingkuhan cowok gue. Cuman ya itu, dengan gue nggak mencari tahu aja, gue tuh masih bisa ngeliat diri gue rendah gitu kan, kayak gue ke orangnya apa ya, apa gue karena gue begini ya, gue apalagi gue harus membenarkan yang mana lagi ya di bagian hidup gue, kayak gitu sih. Kalau menurut gue sih gara-gara hormon juga sih, itu berpengaruh banget sih, mood Iya gitu-gitu betul kan. sih. Betul, Gitu betul, sih. betul. Tapi emang pemikiran yang kayak gitu tidak sepatutnya kita miliki ya guys. Jadi kalau misalnya Yes. kita diselingkuhin, itu bukan salah kita. Itu salah orang itu. Iya. Orang itu aja yang emang nggak ada aja nalarnya gitu loh. Dan gue selalu berprinsip, ya kalau misalnya emang dia selingkuh, mau sesempurna apapun pasangannya, dia pasti akan Bukan selingkuh ya selingkuh ya. aja. Heeh. Dia nggak Emang akan karena dianya mencari-cari. sakit ya. Betul. Ya emang karena dia mungkin juga nggak pernah puas aja. Mungkin si pasangannya Betul. 99%, dia mencari Hmm. 1% di orang lain. Bener banget, setuju banget. Nah, Mhm. untuk menutup podcast kita yang sangat berat hari ini ya, Berat untuk dulu ya. Okay, thank you. ada nggak kata-kata kalian terkait perselingkuhan? Quotes of the day deh gitu. Siapa yang Duli dulu deh. Ya, post of the lu tiba-tiba nembak gitu gak ada di briefing kan? Apa ya? Gak ada ya, gue apa? Gak tahu. gue dulu kali ya. Boleh lu kasih gambaran gue. Menurut gua perselingkuhan itu ibarat lu ngehancurin gelas. Jadi mau segimanapun lu memperbaikinya, dia nggak akan sama seperti semula. Kepercayaan pasangan lu nggak akan sama seperti semula. Dan mau lu coba ganti gelas baru dan lu membeli baru gelas itu, gelas yang exactly the same, dan tapi lu nggak akan mendapatkan feel yang sama karena it's not her, it's not him. Ya, jadi gitu sih. Jangan coba-coba dalam mengkhianati suatu hubungan. Itu sih dari gua. Oh, Gimana dari kalau dari Duli mungkin mempersiapkan mental dulu ya. Kalau misalnya dari gue, Lu gak apa sih, Dre? Gue sentimental banget.
Ini kita menyemangati lo sebenarnya. No offense ya. Nah, kalau misalnya dari gue, banyak orang yang menganggap selingkuh itu hilaf, tapi bagi gue sendiri selingkuh itu bukan hilaf, itu keputusan yang dibungkus alasan. Jadi ketika perselingkuhan itu terjadi, bukan cuma hubungan aja yang hancur, tapi juga harga diri. Jadi ya watch yourself untuk nggak selingkuh dan semoga untuk nggak diselingkuhin juga. Karena itu bisa menghancurkan segalanya, nggak cuma Oke. hubungan aja. Oke, dulu nih penutup. Gue mungkin gak ada quotes of the day ya. Gue cuma mau bilang untuk sesama korban dari perselingkuhan, asik.